sini kami akan memaparkan materi kami terkait pencemaran logam berat akibat limbah tekstil. Yang pertama, sumber pencemar. Limbah tersebut berasal dari pakaian bekas impor dari negara-negara barat yang dikirim ke acara Ghana. Bungkusan besar pakaian bekas tersebut yang dikenal sebagai bead women clothes umumnya tiba dalam kondisi buruk sehingga tidak layak jual dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan terbuka, dibakar atau terseret ke sungai dan laut saat musim hujan. Meskipun jenis logam berat tertentu seperti merkuri, timbal, kadmium, arsen atau kromium tidak disebutkan secara spesifik, pencampuran limbah tekstil dengan bahan logam atau elektronik serta proses pembakaran terbuka berpotensi menghasilkan dan melepaskan logam berat ke udara, tanah, dan air sehingga menjadi sumber pencemaran lingkungan yang signifikan. Proses pencemaran. Pertama, ada pembuangan limbah tekstil impor. Banyak pakaian bekas yang tidak laku dibuang di area terbuka. Saat hujan, tumpukan pakaian terbawa air menuju saluran, sungai, hingga laut. Yang kedua, ada pembakaran terbuka. Limbah tekstil sering dibakar untuk mengurangi volume sampah, menghasilkan asap beracun yang mencemari udara dan mengkontaminasi lingkungan. Untuk proses pencemaran selanjutnya yaitu ada leaching atau pelindian di mana zat kimia dan pewarna sintesis dari tekstil meresap ke tanah dan air tanah sehingga mencemari sumber air bersih. Selanjutnya yaitu ada bioakumulasi di mana zat berbahaya yang masuk ke air dapat terserap oleh ikan dan organisme air lalu menumpuk dalam rantai makanan hingga akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah aspek toksikologi. Aspek toksikologi itu ada 3 rute. Yang pertama, inhalasi. Inhalasi itu bagaimana sih? Yaitu bagaimana masyarakat yang terhirup oleh bagaimana bekas pembakaran dari baju bekas yang ada di sekitar lingkungan. Dan kemudian yaitu ada ingesti. Ingesti ini berasal dari bekas pembakaran atau pembuangan sampah yang dibuang ke sungai dan kemudian itu terkena oleh ikan. Nah, kok bisa sih sampai bisa ke ingesti? Itu bisa melalui jalur yaitu makanan. Ikan yang dipancing oleh masyarakat sekitar itu kemudian dimakan oleh manusia sehingga terjadilah ingesti. Yang selanjutnya yaitu derma. Derma yaitu bagaimana pekerja yang ada di sekitar itu menyentuh pakaian-pakaian yang terkontaminasi oleh logam berat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada organ target. Yang pertama adalah paru-paru. Bagaimana bisa paru-paru itu terkena para pekerja, yaitu bekas pembakaran dari logam berat yang ada di sekitar di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya adalah ginjal dan hati. Ginjal dan hati yaitu fungsinya sebagai menyaring racun yang ada dalam tubuh. Itu bisa dilakukan, bisa terjadi pada makanan yang dikonsumsi oleh para pekerja. Oke, yang selanjutnya adalah organ target. Yang pertama adalah paru-paru. Bagaimana sih paru-paru itu bisa terkena dampaknya pada pekerja? Yaitu melalui bekas pembakaran yang dibakar oleh orang sembarangan yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah ginjal dan hati. Ginjal dan hati fungsinya yaitu untuk menyaring zat racun yang ada dalam tubuh. Yang selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf itu terjadi jika adanya timbal dan merkuri yang ada dalam tubuh, maka organ tersebut sangat rentan untuk terkena. Yang selanjutnya yaitu tulang. Tulang beberapa logam seperti kadmium dapat menumpuk dan melemahkan struktur tulang dan menyebabkan tulang tersebut bisa remuk dan patah. Keempat, ada dampak bagi lingkungan. Yang pertama, menurunkan kualitas tanah dan air. Kedua, menghambat pertumbuhan tanah. Ketiga, menyebabkan kematian biota air. Yang keempat, mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir, meningkatkan kadar toksik pada rantai makanan. Demikianlah dampak lingkungan pencemaran logam berat limbah tekstil. Yang terakhir, ada dampak kesehatan. Yang pertama yaitu gangguan sistem saraf seperti tremor, kehilangan memori, dan IQ menurun. Kedua yaitu gangguan ginjal dan hati. Dan yang ketiga yaitu kanker seperti arsen, kromium, dan kadmium. Demikianlah hasil dari dampak kesehatan bagi logam berat limbah tekstil. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.